Guten Morgen anak-anakku sekalian, selamat pagi. Frau Indah akan melanjutkan penjelasan materi tentang penggunaan in dan auf yang bermakna ke. Kalau sebelumnya itu adalah penjelasan materi penggunaan in dan auf yang bermakna di. Nah, sekarang Frau Indah akan menjelaskan penggunaan in dan auf yang bermakna ke. Eh, Ternyata in dan auf itu bisa bermakna di dan juga bisa bermakna ke, tergantung dari perubahan artikel yang ada. Ya. Nah, sekarang penggunaan in dan auf yang bermakna ke itu perubahan artikelnya bagaimana sih? Apa bedanya dengan penggunaan in dan auf yang bermakna di? Oke, di sini kalian perhatikan dulu kalimat yang bercetak warna kuning ya. Wohin sind die Leute? Nah, wohin ini artinya kemana? Ya, wohin. Kalau wo itu di mana, kalau wohin itu adalah kemana. Kalau ada pertanyaan kemana, pasti jawabannya ke titik-titik, ya, ke suatu tempat, gitu. Nah, kalau kita ingin mengatakan ke titik-titik, maka kata depan yang kita gunakan, ya, dalam bahasa Jerman adalah in dan auf, ya, in atau auf. Nah, kenapa bisa loh, Frau bukannya itu bermakna di? Nah, itu tadi yang Frau Indah bilang. In dan auf itu bisa bermakna di dan juga bisa bermakna ke, tergantung perubahan artikel yang disebutkan, ya. Misalnya, Frau Indah ingin mengatakan ke taman, maka yang tadinya berartikel der, ya, taman kan artikelnya maskulin, der. Maka kalau Frau Indah ingin mengatakan ke taman, dalam bahasa Jermannya adalah in den Park. Ya. Kalau Frau Indah ingin mengatakan ke kelas, maka dalam bahasa Jermannya adalah in die Klasse. Tetap yang di dan yang das tetap tidak mengalami perubahan bentuk artikel, kecuali yang artikel maskulin dari der berubah menjadi den, ya, in den Park, in die Klasse, in die Schule, in die Kirche, in die Moschee. Sedangkan yang kata tempat, kata benda yang merupakan tempat yang berartikel das itu juga sama, ya, tidak mengalami perubahan. Misalnya Frau Indah ingin mengatakan ke kamar, in das Zimmer, disingkat dengan ins, ya, ins Zimmer. Kalau ada kata ins itu berarti singkatan dari indas. Karena Zimmer ini artikelnya netral, maka kalau Frau Indah ingin mengatakan ke kamar itu adalah in das Zimmer, ya. Oke, lanjut. Nah, auf pun itu demikian, ya. Perbedaan penggunaan in dan auf sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, ya. In untuk tempat yang tertutup atau ruangan, auf untuk tempat yang terbuka. Nah, kalau Frau Indah ingin mengatakan ke teras, maka dalam bahasa Jermannya adalah auf die Terrasse. Tetap di, ya, tetap di. Teras itu artikelnya feminin. Kalau Frau Indah ingin mengatakan ke pasar, ya, maka bahasa Jermannya adalah auf den Markt. Karena pasar itu artikelnya maskulin, berubah menjadi den, auf den Markt, ya. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian penjelasan dari Frau Indah. Di sini sudah ada rangkuman tulisannya, ya. Dalam bahasa Jerman kata depan ke bisa menggunakan in atau auf, ya. Perbedaan penggunaan in dan auf adalah seperti yang sudah Frau Indah sebutkan tadi, ya. Jika kata benda yang diikuti berartikel der, maka berubah menjadi den. Jika kata benda yang diikuti berartikel di, maka tetap menjadi di. Jika kata benda yang diikuti berartikel das, maka tetap menjadi das, ya. Zum Beispiel, contoh, misalnya Frau Indah ingin mengatakan aku ke sekolah,
Bahasa Jermannya adalah Ich bin in die Schule. Aku ke supermarket. Bahasa Jermannya adalah Ich bin in den Supermarkt. Ya, karena supermarket itu artikelnya der, maka berubah menjadi den. Ich bin in den Supermarkt. Oke, sekian anak-anakku penjelasan dari Freunda tentang penggunaan in dan auf yang bermakna ke. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi pemahaman kalian tentang materi kali ini. Oke, Dankeschön, auf Wiedersehen.